Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 4 yang beranggotakan dari yang pertama Adi Setiawan, 2 Binti Muslimah, 3 M Farid Irdiansyah, dan 4 Hendrik Kurniawan akan menjelaskan tentang telaah kurikulum pendidikan tingkat dasar. A. Telaah kurikulum sekolah dasar. Yang pertama, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. B. Pendekatan tematik pada kurikulum 2013 jenjang SD. Yang dimaksud tematik di sini ialah suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik pembahasan. Selanjutnya adalah beberapa prinsip yang digunakan dalam pembelajaran tematik. Yang pertama, bersifat terintegrasi dengan lingkungan. Maksudnya ialah pembahasan suatu topik yang dikaitkan dengan kondisi yang dihadapi siswa tersebut, atau ketika siswa menemukan masalah dan bisa memecahkan masalah itu sendiri. Dan yang kedua, bentuk belajar dirancang agar siswa menemukan tema. Maksudnya ialah bentuk belajar yang harus dirancang agar siswa belajar secara sungguh-sungguh untuk menemukan tema pembelajaran yang real sekaligus mengaplikasikannya. Yang ketiga ialah efisiensi. Maksudnya ialah siswa harus memiliki nilai efisiensi antara lain dalam segi waktu, beban, materi, metode, dan sumber belajar yang otentik. Ada beberapa karakteristik dari pendekatan pembelajaran tematik pada kurikulum 2013. Yang pertama, berorientasi pada siswa. Maksudnya, proses pembelajaran yang dilakukan harus menempatkan siswa sebagai pusat aktivitas dan siswa juga harus memperkaya pengalaman belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Artinya, agar pembelajaran lebih bermakna, siswa perlu belajar secara langsung dan mengalami pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Siswa harus bisa menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang keempat, bersifat fleksibel. Artinya, pembelajarannya tidak terjadwal secara ketat antara mata pelajaran. Yang terakhir ialah hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa tersebut. Peran tematik pada pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama, siswa lebih mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Yang kedua, siswa dapat mempelajari pengetahuan dan pengembangan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, kompetensi berbahasa bisa dikembangkan lebih baik dengan menggantikan mata pelajaran lain dan pengalaman pribadi siswa. Yang kelima, siswa lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang keenam, siswa lebih bergairah belajar karena mereka bisa berkomunikasi dalam situasi yang nyata. Dan yang terakhir, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 kali.
hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik kurikulum 2013 dimaksud agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan utuh. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik kurikulum 2013 perlu mempertimbangkan alokasi waktu untuk setiap topik, banyak sedikitnya bahan yang tersedia di lingkungan, pilihan tema yang berdekatan dengan siswa, lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada tema. Keuntungan pembelajaran tematik menggunakan kurikulum 2013. Yang pertama, menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang kedua, pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan kegiatan perkembangan dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. Yang keempat, menumbuhkan keterampilan sosial seperti bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Yang kelima, implementasi pembelajaran tematik kurikulum 2013 di SD dan MI. Implementasi kurikulum 2013 pendidikan dasar. A. Perencanaan. Beberapa langkah dalam merancang pembelajaran tematik. Pertama, pelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama dari setiap mata pelajaran. Kedua, pilihlah tema yang dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi untuk setiap kelas dan semester. Ketiga, buatlah matriks hubungan kompetensi dasar dengan tema. Yang keempat, buatlah pemetaan pembelajaran tematik. Pemetaan ini dapat dibuat dalam bentuk matriks atau jaringan topik. Yang kelima, susunlah silabus dan rencana pembelajaran berdasarkan matriks atau jaringan topik pembelajaran tematik kurikulum 2013. B. Penerapan pembelajaran tematik. Pada tahap ini, guru melaksanakan rencana pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. C. Evaluasi pembelajaran tematik. Evaluasi pembelajaran tematik adalah proses yang diarahkan pada tingkat keterlibatan, minat, dan semangat siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan evaluasi hasil lebih diarahkan pada tingkat pemahaman dan penyikapan siswa terhadap substansi materi dan manfaatnya bagi kehidupan siswa sehari-hari. Beberapa kelemahan pembelajaran tematik menggunakan kurikulum 2013. Pertama, guru dituntut memiliki kompetensi baik pedagogik, profesional, sosial, maupun kepribadian. Kedua, tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat. Yang ketiga, sarana dan prasarana masih belum memadai. Ruang lingkup kajian telaah kurikulum jenjang pendidikan SD. Tujuan secara umum yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan di bidang studi atau mata pelajaran sehingga mencerminkan hakikat keilmuan yang ada di dalamnya. 2. Secara operasional yaitu rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki anak didik setelah mempelajari suatu mata pelajaran atau bidang studi tersebut, mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, dan kepribadian luhur, berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif, sehat, mandiri, dan percaya diri, dan toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. Materi atau isi dalam kurikulum 2013 khususnya pada jenjang SD telah sesuai dan berkesinambungan sehingga antara materi yang lainnya tidak saling tumpang tindih. Kedua, metode. Metode yang digunakan dalam pembelajaran dalam kurikulum 2013 untuk sekolah dasar adalah metode ceramah, metode games learning, metode fun learning, dan pemberian tugas. Yang terakhir adalah kajian khusus telaah kurikulum pada jenjang SD. Kajian kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Setiap kurikulum pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, kita bisa mengambil dan mengembangkan aspek positif atau kelebihan pada kurikulum 2013 dan bisa kita juga mengambil aspek kelebihan dari kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.